Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Putri dari Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini, saya akan melakukan sedikit penyuluhan terkait pendidikan anti korupsi. Untuk itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Latar belakang korupsi di Indonesia. 23 tahun setelah reformasi 1998 berlalu, terciptanya pemerintahan yang bersih tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme belum dapat terrealisasikan dengan baik. Alih-alih memberantas korupsi, namun tindak pidana korupsi justru dilakukan oleh para penyelenggara negara, anggota legislatif, dan pihak-pihak lain. Para penyelenggara negara dengan modus dan cara yang lebih sistematik dengan melibatkan berbagai elemen termasuk aparatur negara. Apa sih korupsi itu? Yang pertama, definisi dari korupsi. Secara etimologi, berasal dari bahasa Latin coramper, corruptio, dan corruptus, yang bermakna menghancurkan, merusak. Sedangkan secara terminologi, korupsi artinya menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua, bentuk dari korupsi. Korupsi memiliki 7 bentuk, diantaranya yang pertama, merugikan keuangan negara. Contohnya, mobil dinas yang digunakan untuk pekerjaan negara digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Yang kedua, suap menyuap. Contohnya, pelanggar lalu lintas yang memberi sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman. Dan yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Contohnya, menggunakan kwitansi kosong agar nominal uang bisa direkayasa oleh si pelaku. Yang keempat, pemerasan. Contohnya, pungutan liar atau pungli dari aparat kepada masyarakat saat hendak mengurus dokumen tertentu. Yang kelima, perbuatan curang. Contohnya, pemborong proyek bangunan yang mengikuti kecurangan kontraktor, tukang, atau toko bahan bangunan. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Contohnya, memasukkan perusahaan pribadi dalam proyek tender. Dan yang terakhir, gratifikasi. Contohnya, pemberian hadiah dalam bentuk apapun pada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima. Selanjutnya, penyebab korupsi. Yang menjadi penyebab terjadinya korupsi dari faktor internal antara lain sifat rakus atau tamak yang dimiliki manusia. Pada sifat rakus tersebut, artinya manusia tidak mudah puas dengan apa yang dimilikinya saat ini. Mereka cenderung merasa kurang dengan apa yang mereka miliki, dan hal tersebut akan mendorong manusia tersebut untuk melakukan korupsi. Dan yang kedua, gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif yaitu dalam segi kehidupan mereka sehari-hari berlebihan, atau dapat disebut juga dengan gaya hidup yang boros. Gaya hidup yang semacam ini akan mendorong mereka untuk melakukan korupsi karena apabila dari penghasilan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidup mereka yang boros. Yang ketiga, moral yang kurang kuat. Faktor internal yang menyebabkan korupsi salah satunya yaitu akibat moral manusia yang kurang kuat. Adanya moral yang mereka miliki sangat kurang, dan mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri. Sedangkan faktor eksternal antara lain, yang pertama politik. Faktor politik mempengaruhi terjadinya korupsi karena pada dasarnya politik sendiri berhubungan dengan kekuasaan. Artinya, siapapun orang tersebut pasti akan menggunakan berbagai cara, bahkan melakukan korupsi demi mendapatkan kekuasaan tersebut.
Faktor politik terbagi menjadi dua, yaitu kekuasaan dan stabilitas politik. Yang kedua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dari apabila gaji atau pendapatan seseorang tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Faktor ekonomi juga terbagi menjadi dua, yaitu gaji atau pendapatan dan sistem ekonomi. Yang ketiga, faktor hukum. Pada faktor hukum dapat dilihat dari sistem penegakan hukum yang hanya pro pada pihak tertentu saja yang memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri. Faktor hukum juga dibagi menjadi dua, yaitu konsistensi penegakan hukum dan kepastian hukum. Dan yang terakhir, organisasi. Faktor organisasi memiliki beberapa aspek yang menyebabkan korupsi, di antaranya yang pertama, kultur atau budaya, pimpinan, dan akuntabilitas. Selanjutnya, yang keempat, dampak dari korupsi. Dampak korupsi pada tatanan perekonomian mikro. Yang pertama, menurunnya kualitas taraf hidup rakyat, sulitnya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi, meningginya pola pengeluaran masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat semakin buruk, dan menurunnya kinerja sektor produksi, distribusi, dan industri. Dan dampak terhadap tatanan perekonomian makro, yang pertama, merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendahnya kinerja investasi nasional, nilai tukar mata uang rupiah merosot, dan semakin rendahnya kinerja perbankan nasional. Dan yang terakhir, strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama, dengan cara meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat serta melakukan penyuluhan anti korupsi. Yang kedua, mempublikasikan kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya. Yang ketiga, meningkatkan peran aparat penegak hukum dan kinerja lembaga pengawas keuangan. Yang keempat, tegakkan hukum tanpa tebang pilih. Yang kelima, hilangkan budaya menyuap dari masyarakat. Yang kelima, sosialisasi anti korupsi digencarkan. Media massa wajib menayangkan anti korupsi dengan gratis. Yang ketujuh, pengaduan lewat SMS ditayangkan di media massa. Dan yang kedelapan, kotak-kotak pengaduan diperbanyak di tempat-tempat umum dan KPK harus menindaklanjuti. Sebagai penutup, saya mengutip quotes dari Najwa Shihab. Beliau mengatakan, di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Sekian dan terima kasih.